Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di dalam wabah yang sedang melanda negeri kita. Walaupun kita sedang di rumah, tapi kita harus produktif, harus bisa menghasilkan sesuatu yang berharga, apalagi untuk menyampaikan materi yang akan tersampaikan dan semoga bermanfaat untuk kalian. Oke, yuk kita belajar sama-sama. Oke, pada pertemuan kali ini insya Allah Mister akan menyampaikan bab yang keempat, yaitu bab yang membahas masalah zakat. Untuk itu kita akan mengetahui apa sih arti dan pengertian dari zakat itu sendiri. Pengertian zakat. Oke. Zakat menurut bahasa adalah penyucian atau pertambahan, yaitu mengeluarkan sebagian harta kepada yang berhak menerimanya apabila sudah menyampai nisab. Nah, untuk itu kalian harus tahu apa sih bagian yang harus kalian ketahui dari pengertian zakat selain pengertian zakat, yaitu nisab dan haul. Apa sih itu nisab? Yuk kita lihat. Nisab adalah kadar atau ukuran dari harta benda yang akan dizakati. Oke. Dan apa sih yang dimaksud dengan haul? Haul zakat adalah batas waktu atau masa dalam sebuah periode tahun Hijriah di mana harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Hukum zakat. Hukum zakat yang dimana kita ketahui itu adalah wajib atau bahasa lain adalah fardu ain. Zakat merupakan bagian dari hukum Islam. Zakat hukumnya fardu ain bagi orang yang memiliki harta yang cukup. Zakat mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Macam-macam zakat. Ada yang tahu macam-macam zakat? Ini dia macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Yang lebih banyak pembagiannya itu ada di zakat mal. Zakat mal ada beberapa macam. Di antaranya ada binatang ternak, emas dan perak, hasil pertanian, hasil perdagangan, dan yang terakhir rikas atau barang temuan. Nah, tadi Mister di awal sudah menyampaikan apa itu nisab dan apa itu haul. Untuk zakat mal yang ini adalah binatang ternak, itu ada nisab dan haul. Apa aja sih hewan ternak yang harus dizakatkan? Yang pertama, unta. Yang kedua, sapi atau kerbau. Dan yang ketiga, kambing. Untuk unta memiliki nisab 5 ekor. Dan haulnya dan zakatnya, maksudnya zakatnya itu adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau lebih. Dan yang kedua, sapi atau kerbau, nisabnya seberapa banyak? Nisabnya itu adalah 30 ekor sapi atau kerbau. Dan zakatnya 1 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, kambing. Berapa sih nisab dari kambing itu? Kita lihat ada 40 ekor kambing. Dan zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun lebih. Untuk zakat mal yang kedua, yaitu emas dan perak. Berapa sih nisab zakat emas dan perak? Untuk zakat emas bisa kita lihat di kolom pembahasan berikut. Nisab emas adalah 94 gram dan zakatnya sebanyak 2,5%-nya. Dan untuk nisab perak ada di kolom pembahasan. Dan untuk nisab perak adalah 624 gram dan zakatnya 2,5%-nya. Ketiga, itu adalah hasil pertanian. Berapa sih nisabnya?
Yuk kita lihat. Yaitu biji-bijian yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi, jagung, dan gandum, buah-buahan, anggur, dan kurma. Nisab harta dari hasil pertanian mencapai 930 liter zakatnya setiap panen. Jumlahnya tergantung cara pengairannya. Jika diairi dengan air sungai atau air hujan, zakatnya 10%, dan jika diairi dengan irigasi yang memerlukan biaya, zakatnya 5%. Hasil perdagangan. Ya kita lihat. Nisab harta perdagangan sama dengan nisab emas dan perak. Zakatnya 2,5%. Zakat hasil perdagangan dikeluarkan setiap tahun. Kas atau barang temuan. Kita lihat lagi. Kaz atau barang temuan merupakan barang berharga yang ditemukan karena terpendam seperti barang tambang. Besar zakatnya 20%. Zakat fitrah. Yang tadi Bang Mister jelasin yang pertama. Zakat itu terbagi menjadi dua, zakat mal dan zakat fitrah. Yuk kita lihat pembahasan zakat fitrah. Fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada hari akhir bulan Ramadan. Zakat fitrah disebut juga zakat jiwa atau zakat nafs. Tujuannya untuk menyucikan jiwa dan menyempurnakan puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah apa sih? Hukum zakat fitrah adalah wajib mulai dari bayi sampai lansia. Orang dewasa yang belum memiliki penghasilan, yang wajib membayarkannya adalah orang yang menanggungnya. Syarat wajib zakat fitrah: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, lahir atau masih hidup sampai terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan; dan yang ketiga, memiliki kelebihan harta baik untuk dirinya maupun untuk keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Waktu pembayaran zakat fitrah yaitu pada akhir bulan Ramadan dan sebelum sholat Idul Fitri. Boleh di pertengahan Ramadan, namun yang paling utama ketika malam terakhir bulan Ramadan. Jenis dan jumlah harta yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yaitu makanan pokok. Terdapat 4 macam makanan pokok. Yang pertama beras, jagung, gandum, dan sagu. Dan berapa banyak yang harus dikeluarkan? Yaitu 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Orang yang berhak menerima zakat, namun kita harus mengetahui istilah-istilah. Yang pertama, orang yang berzakat disebut muzaki, dan orang yang berhak mendapatkan zakat disebut mustahik. Nah, atau bisa dikenal dengan 8 asnaf, yaitu yang pertama fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, sabilillah, dan yang terakhir ibnu sabil. Alhamdulillah. Kalau selesai kita belajar materi bab 4 mengenai zakat, gimana teman-teman? Sudah bisa memahaminya kan? Insyaallah. Oke teman-teman, dilihat kembali videonya sampai habis, jangan ada yang di-skip. Tonton semuanya dan pelajari dan catat apa yang perlu kalian catat. Oke, cukup sekian dari Mister. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.